ketidakadilan dengan bijaksana. Bapak Ibu Jemaat yang saya kasihi dan di tengah-tengah perjalanan hidup dan kehidupan pribadi kita masing-masing, sadar atau tidak sadar, kita seringkali menghakimi entah anak kita, entah sesama kita. Oleh karena itu, bagaimana rasanya diadili? Sebagian besar dari kita mungkin belum pernah diadili atas suatu tindakan dia. Namun apakah kita ingat saat orang tua kita atau saat kita masih bersekolah, kita seringkali diinterogasi di sekolah. Bagaimana rasanya? Hal itu tidak sering terjadi jika kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Namun kadang-kadang hal itu terjadi. Bapak Ibu yang saya kasih dan meskipun kita tidak melakukan kesalahan, rasanya seperti kita telah melakukannya. Ada rasa takut yang mengikuti. Pasti kita benar-benar beriman atau kaya. Jemaat yang saya kasihi dan berkati, melalui perkataan kita tidak seperti Matius pasal 25 ayat 50 sampai 68. Mereka yang mengantar Yesus membawa dengan harta kekayaan imam besar, di mana para imam pada dua adalah kumpul pada satu. Lalu imam besar berkata kepadanya, "Aku milik engkau dari Allah yang hidup, supaya engkau menyatakan kepada kami apakah engkau Mesias anak Allah." Firman. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Jemaat yang saya kasihi dan berkati, kalau kita kembali memperhatikan ayat-ayat dalam firman-Nya tadi, ayat 57 sampai 60, yang pertama kita bersama-sama berkata Yesus tetap tenang dalam keyakinan. Yesus dikatakan pada keyakinan yang dimungkin tidak ada kesaksian palsu, niat buruk, dan demi-demi agama yang memutuskan untuk menghukumnya sebelum kebenaran diungkap. Ini Bapak Ibu mengajak kita untuk merenungkan secara benar bagaimana Yesus tetap tenang dan tidak lepas dengan emosi meskipun diterangkan tidak adil. Apa yang bisa kita pelajari dari sikap Yesus untuk tetap tenang saat menghadapi situasi yang tidak adil? Ayatnya yang ke-61, kalau kita memperhatikan firman sampai 63 ayat A. Mengajarkan kebenaran bukan membela diri sendiri, di mana Yesus pada saat itu diam. Meskipun tuduhan-tuduhan palsu diberikan kepadanya kepada Yesus, Yesus tidak mencoba membela diri, melainkan mengandalkan kebenaran Allah. Jangan yang saya kasih dan berkati, ini mengatakan akan mati sebagai imam, memperhatikan dirinya menyalahkan sebagai bela rakyat, daripada mengandalkan kekuatan diri sendiri dalam menghadapi
tidak adil. Dan ini Bapak Ibu jemaat dimani bahwa Dia hakim yang adil. Kemudian Dia memberikan kepada akhirnya dengan kemudian bahagia dari sampai akhirnya yang berikutnya. Ketika Imam Besar mendesak Yesus untuk mengungkapkan identitas, Yesus tidak bisa menyatakan kebenaran yang tahu kebenarannya sendiri dengan mengacu pada dua kebenaran manusia yang duduk di sebelah kanan Allah pada saat itu. Nah, ini menjadi kerenungan kita secara bersama. Bagaimana Yesus mengatakan iman kepercayaan kepada kerajaan saat menghadapi kami. Mengingatkan kita Bapak Ibu jemaat anak-anak kita bahwa dalam situasi sesungguhnya apapun kita harus tertipu menyatakan kebenaran tetapi dengan kebijaksanaan. Sangat biasa. Kemudian dilanjutkan ayatnya reaksi yang tidak adil dan adil. Para pemimpin akan merespon Yesus dengan kemarahan dan kehinaan. Menggantikan Bapak Ibu jemaat firman-Nya. Bahkan juga mengukurnya sebagai tanda kehakiman yang tidak adil. Ini benar. Ketika kita menghadapi kehakiman yang tidak adil atau kehinaan, Bapak Ibu jemaat bagaimana kita bisa setia kepada Tuhan tanpa membalas dendam? Kalau tidak, Bapak Ibu jemaat, ya pasti darah dia atau kondisi hati mulai dari ada tulang. Saudara, menjadi semua ternyata adalah tidak ada dalam dunia. Tidak ada hakimnya ahli di dunia ini kecuali sang kepala dari yang sendiri dalam iman. Bagaimana kita bisa belajar mempercayai situasi kita kepada Tuhan sebagai hakim yang adil? Pada iman yang saya kasih dia terkait ketika kita yakini ada baiknya kita tetap tidak ketika orang-orang berbicara tetap tipu, tetap tidak, tetap bohong, tetap. Namun jika kita harus berbicara untuk menjaga kehormatan rasa hormat kepada mereka yang berbeda, mari kita hanya berbicara apa yang kita tahu benar-benar tanpa meletakkan Tuhan. Kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Bapak Ibu, tanpa meletakkan Tuhan atau manusia atau kata-kata yang tidak kita perlu mengatakan apa yang setelah itu manusia setelah diam lagi akhirnya kita belajar dari sini bahwa Yesus akan setia pada dirinya ketika dia berkata bukan kehendakku melainkan kehendak Bapa yang terbaik. Ia bersungguh-sungguh dia akan menghadapi hal ini tangan orang-orang seperti yang dia. Ia akan selalu melakukan apa yang dia katakan. Ia selalu menempati dirinya. Sungguh harta yang luar biasa untuk kita nikmati. Itu seharusnya memberi kita keyakinan bahwa kita dapat mempercayakan hidup kita kepada Dia. Jemaat yang saya kasih yang berkati Tuhan saat kita berikan pernikahan Yesus ini, kita harus memperhatikan komitmennya terhadap kehendak. Dia berfokus untuk menepati janji-janjinya dan dia tetap setia sehingga kita dapat menemukan kekuatan dan dorongan dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Dia berjanji untuk mati, dia
itu dia menghakimi dan dia mengampuni kita sebagai manusia yang ada bersama. Dia bisa menghakimi kepada dirinya karena ia setia, bukan karena kita senang akan tidak dapat mempercayainya karena dia selalu melakukan apa yang dia katakan akan dia. Kesediaan Yesus membantu kita Bapak Ibu Jemaat. Memang ada kesediaan yang lebih besar. Kita dapat menjadi bagian dari komunitas perjanjian dalam Kristus dan diubah dari orang-orang yang egois dan dengki menjadi baik kita sebagai laki-laki maupun sebagai perempuan yang memuliakan. Kita dapat menyambut ketidakadilan yang luar biasa karena kasih karunia Tuhan adalah motivasi kita. Begitu kita tunduk kepada Yesus Kristus, kita dapat mulai berdiri di atas tanah yang kokoh ini dengan hati kita yang tertanam kuat dalam kehidupan. Jemaat yang saya kasih yang diberkati Tuhan, melalui firman ini kita belajar menyikapi ketidakadilan dengan benar dalam konflik atau situasi yang tidak adil. Bagaimana kita bisa belajar untuk berespon dengan bijak dan tenang seperti Yesus, mengandalkan Tuhan Bapak Ibu Jemaat sebagai bendera. Langkah konkret yang bisa kita ambil untuk berserah kepada Tuhan dalam menghadapi ketidakadilan daripada mencoba membela diri sendiri. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Jemaat menjadi saksi di dalam bagaimana kita bisa tetap menyatakan kebenaran dengan kebenaran dan dirinya tenang dalam situasi sulit. Mari Bapak Ibu Jemaat yang saya kasihi yang berkati Tuhan, kita berdoa memohon hikmat dan kebenarannya untuk menghadapi ketidakadilan dengan diri. Kita berdoa menyerahkan diri kekuatan untuk hidup dengan tenang dan penuh iman kepada Tuhan untuk menghadapi ketidakadilan ini. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Jemaat yang saya kasihi yang berkati, ada orang yang berhati-hati menjadi kesaksian ketika situasi tidak mengandung ancaman bagi dirinya. Jangan orang berani menjadi saksi ketika kesaksiannya diperkirakan mengundang resiko terhadap diri dari amanah masyarakat. Makin beresiko suatu situasi makin kurang atau tidak ada dari orang yang mampu bertanggung jawab. Rupanya yang lebih banyak terjadi adalah ketaatan yang bersyarat. Kita mau asalkan lanjutkan